Ini udah ke-record nggak sih? Ini aku udah mencet record sih. Oke, itu Oh kayaknya iya, udah itu udah iya. record sih. Oke, aman. Sama buat timernya, kalian momen sebelumnya di share screen terus nggak si timernya? Atau kayak awal sama akhir doang? Aku ada yang nggak Biasa di share screen sih. pakai. Ini aku bisa share screen deh guys. Gimana ya? Gimana berarti kita 30 menit ya? Guys, tiba-tiba tidak bisa, nggak tahu kenapa ini kayak permissionnya ditolak gitu sama Teams. Ada kayak yang bisa share screen timer? Oke. Ini udah kelihatan atau belum sih? Udah buka. Iya. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya guys, perkenalan. Ada kayak mau perkenalan duluan? Hostnya dulu deh. Oke, aku boleh. Oke, kenalin guys. BTW ini kalau suaranya agak mendem atau agak berisik, maaf ya. Soalnya ada yang lagi renov. Kenalin semuanya, aku Salsabila Sofia, biasa dipanggil Salsa, TC 056 dari Fakultas TK. Asal daerah aku dari Jakarta, terus username Instagram aku @sofials, LinkedIn aku ada, namanya sama kayak nama lengkapku, Salsabila Sofia, bisa connect. Terus, 3 fakta unik tentang diri aku sendiri, dulu pas zaman Covid, aku pernah Covid 2 kali, terus, pas ASKM, aku tuh nggak pernah ikut ASKM guys, soalnya H-1 aku ASKM, kaki aku tuh jatuh, terus ankle-nya retak, jadi aku nggak pernah ikut ASKM. Lanjut, aku tuh orangnya, anti horor, jadi paling nggak bisa nonton film horor sama hal-hal berbau mistis. Oke, sekian. Thank you guys, salam kenal. Salam kenal. Belum Oke, kenal. lanjut ya. Kenalin semuanya, nama aku Sabita Hoirunisa, bisa dipanggil Bita. Nomor TC aku 460, aku juga dari Steika. Aku aslinya dari Bandung, terus kalau Instagram aku username-nya Sabita Hoir. Kalau misalnya LinkedIn sebenarnya belum aku rapiin, tapi ada akunnya Sabita Hoirunisa juga sesuai nama aku. 3 fakta unik tentang aku, yang pertama, aku suka banget brainstorming pas mandi. Yang kedua, aku tiap hari selalu makan coklat. Yang ketiga, kemana-mana aku harus bawa botol air putih. Gitu. Salam kenal semuanya. Kita lanjut aja kali ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Melvin Irsyad Kuncoro. Aku biasa dipanggil Melvin. Nomor TC-nya TC 414 dari Fakultas TK juga. Terus asal daerahnya Sidoarjo, Jawa Timur. Username Instagramnya Melvin.Irsyad, tapi I-nya diganti X. Terus LinkedIn-nya ada, harusnya cari aja nama aku, nama lengkap Melvin Irsyad Kuncoro. Terus 3 fun fact tentang aku setiap hari paling nggak harus minum manis sekali. Karena kalau itu pasti lemes seharian. Terus yang kedua, aku suka banget makan pedas. Sama yang terakhir, aku suka banget kucing. Di rumah punya 2 kucing ada. Salam kenal semua. Salam kenal. Dan lanjut ke aku ya. Halo, kenalin semuanya, nama aku Bani Umayyamin. Sorry tadi lagi ada telat. Buat dipanggil Bani aja. Nomor TC-nya 338 dari Fakultas SBM. Buat asal daerah sendiri aku dari Bogor.
username Instagramnya kayak namaku Bani Umay, tapi Y-nya ada 2 di belakang. Habis itu LinkedIn sendiri walau belum terlalu dirapiin, tapi sesuai sama namaku Bani Umay Yamin ada di situ. Terus buat fakta unik, kan yang pertama aku kayak suka banget sama air, kayak semua hal yang berhubungan dengan air, kayak cuci tangan, mandi, ataupun apapun itu, kayak aku suka banget akan hal itu. Terus yang kedua, aku susah buat ngafal nada ataupun lagu, dan bisa dibilang ya aku buta nada lah, kayak nggak tahu saja, nggak sinkron aja rasanya. Habis itu buat yang ketiga, kayaknya aku belajar IPA 3 tahun, tapi sekarang nggak kepake sama sekali. Kasih guys. Salam kenal semua. Sekarang aku ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Kirana Akila Nita Putri, biasanya dipanggil Akila. Nomor TC 117, aku dari FTIRI, asal daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Apakah nge-lag? Gila, kamu Iya dia aku nge-lag. Kita next aja dulu nggak sih, nanti kalau misalnya dia udah nggak nge-lag, nanti dia lanjut perkenalan. Boleh. Berarti terakhir aku ya. Halo semuanya, nama lengkap aku Vincent Lee. Nama panggilan aku Windy. Terus nomor TC 306, fakultas dari FTSP, asal daerah Medan. Username Instagram aku @windy_. Terus handle LinkedIn belum ada. Fakta unik yang pertama buta maps, yang kedua sering telat, yang ketiga sering sakit. Salutkan semuanya. guys, ini katanya Akila ke disconnect. Kita tunggu Akila dulu kali ya. Oke, boleh. Aman. Sambil Aman, menunggu, aman. kalian udah wawan berapa orang guys? Kita kan target 45. Gue udah 45. 20. Udah 20-an sih Iya, kayaknya. sempat pasti lah ya sebelum day. Kita tuh sebenarnya wawancaranya 45 atau 42? Minimal 45 sih. 40%. Kita emang sebenarnya berapa deh? 112 110. 113. 112 sekarang. Oh, Sekarang 112. 12. Ya dihitung aja deh 0,4-nya dari itu. Nah, kita lanjut dulu aja. Gimana nih guys? Ya udah kita lanjut ke pertanyaan bisnis dulu deh. Nanti kalau Akila udah masuk, nanti kita suruh dia perkenalan sama langsung pertanyaan aja. Oke, pertanyaan bisnisnya ini ada 1-6, mau sama semua atau mau beda-beda atau mau pilih satu aja? Ini Akila udah balik. Akila Halo. dulu ya. Ya, Akila udah balik. Oke, lanjut. Disconnect. Gak apa-apa. Akila perkenalan ulang aja. Dulu. Oke. Saya tadi putuskan. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Kirana Akila Nita Putri, bisa dipanggil Akila. Aku nomor TC 117 dari FTIRI, asal daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Username Instagram aku @kil_a, handle LinkedIn Kirana Akila. 3 fakta unik. Yang pertama, aku dulu tinggal di Singapura 2 tahun, jadi aku TK-nya tuh di situ. Yang kedua, aku nggak bisa makan pedes sama sekali. Aku nggak suka pedes, kecuali bumbu cabenya Indomie. Itu doang yang aku bisa kayak handle gitu. Yang ketiga, nama depan aku Kirana. Meskipun aku kayak nggak suka banget dipanggil Kirana, tapi kata mama papa aku tuh itu diambil dari lagunya Dewa 19 yang judulnya Kirana. Salam kenal. Ayo kita ke pertanyaan bisnis. Kayak mending satu pertanyaan untuk semuanya nggak sih? Boleh. Kalian mau yang nomor berapa guys? Boleh. Mau request kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ngikut aja deh. Jujur aku tuh pas wawan tuh udah banyak tuh yang 1 sama 4 sih. Kalau mau anti mainstream kita coba yang lain selain 1 sama 4. Boleh. Coba yang lain.
Kan pada mau Terus ngobrol guys. 2, 3, 5, 6. aku lagi gak buka SOP-nya lagi. Dua itu apa? Ya, pertanyaannya apa aja? Aku lupa. Oke, ini aku bantu di chat ya. Tapi bebas sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kekirim kah? Ya udah. Nggak berantakan tapi ya itulah guys. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tok dipilih. Ini sih yang nomor 5, mau nggak? Bagaimana kamu melihat dirimu di masa depan sebagai pebisnis? Nah, oke. Boleh. Oke, kalau aku mulai dari aku ya. Boleh. Kalau aku tuh ingin banget bikin startup gitu. Jadi kayak intinya aku ingin bikin tech company yang aku ingin bikin suatu inovasi gitu yang bisa membantu masyarakat gitu. Dan juga kalau misalnya melihat diri aku sebagai pembisnis, aku tuh ingin menjadi pembisnis yang bisa mensejahterakan masyarakat dan juga mensejahterakan tim aku sendiri gitu. Jadi kayak bisnis aku nih bisa jadi tempat untuk tim aku sendiri berkembang gitu. Gitu sih. Yang lain boleh. Sok boleh. Aku izin lanjut ya. Kalau aku sendiri ngelihat diri aku di masa depan mungkin karena aku pengen banget punya bisnis kayak furnitur estetik gitu guys, kayak di Pinterest yang sofa bubble dan sebagainya, sama jasa desain interior. Mungkin lebih kayak ke orang yang kreatif. Kayaknya kontradiktif banget sama aku sebagai anak seni, tapi aku jujur suka sama hal-hal berbau estetik gitu. Jadi kayaknya kalau aku punya company di masa depan tuh pasti tipikal yang workspace-nya tuh estetik, terus kayak banyak eee, coworking yang bisa dipakai gitu. Terus, kalau sebagai CEO sendiri aku juga ngelihatnya karena itu bukan merupakan bidang utama aku, jadi mungkin kayak cuma sebagai passive income aja sih. Selagi itu berjalan aku ngerjain karir lain. Mungkin gitu guys. Lanjut. boleh deh aku lanjut ya. Kalau dari aku sih kayaknya ya kalau misal masa depan aku jadi bisnis, kayaknya aku bakal bikin bisnis berbasis teknologi digital gitu deh. Ya karena sesuai di STK aja sih sebenarnya, biar nggak susah-susah banget. Tapi kalau jujur mah sebenarnya aku nggak nganggap diriku orang yang inovatif, yang kreatif idenya bagus itu. Jadi kemungkinan besar pasti aku bakal kolaborasi sama orang lain yang idenya bagus gitu. Jadi mungkin aku bakal lebih ke teknikalnya aja lah, yang bantu ngembangin produk atau jasa yang diberikan nanti. Lanjut. Ya mungkin lanjut ke aku ya. Dan aku ngelihat aku di masa depan ya pasti kan berharap yang baik, pasti jadi seorang pebisnis yang sukses. Dan karena aku di SBM, karena emang main goal-nya ke sana, kayaknya emang bakal jadi full time businessman yang ya hopefully yang aku sih nyambung juga sama pertanyaannya kenapa mau bikin bisnis apa yang kau budget nggak terbatas. Ya sebenarnya motivasi awalku bisa kesampaikan tadi, fakta unik aku kayak aku linjur, aku ngeluarin semua IPA aku dan memutuskan untuk ke Sosum sekarang kayak ya pengen lebih banyak bermanfaat buat orang lain, karena orang tua aku semuanya juga nggak ada yang nggak bisnis, jadi pengen lanjutin ke sana. Terus bisnis yang pengen aku tuh kayak pengen ngembangin UMKM kecil yang dimana kita bisa berkembang sama-sama dan kita ngehubungin ke industri kreatif lokal sih, karena ada ketertarikan di situ. Tapi jujur aku bukan orang yang kreatif, bukan orang yang suka desain segala macam, tapi lebih ke suka mengkomersialisasi dan memodelkan bisnis itu sih. Kayak kayaknya pengen masuk TC juga, pengen ketemu-temu orang yang kreatif di bidangnya sih. Thanks. Lanjut. Kalau dari aku mungkin sama ya, aku tuh bukan tipe orang yang kayak kreatif banget, inovatif banget, yang bisa mikir out of the box gitu. Tapi aku ngerasa aku tuh bisa gitu secara, sama kayak si siapa Melvin tadi, aku bisa lebih fokus ke kayak technical stuff-nya gitu. Tapi untuk kayak bisnisnya sendiri, jujur aku belum terlalu kepikiran nih aku kayak mau kemana, mau bikin apa gitu. Karena kayak menurut aku masih banyak banget option, tapi yang penting, tapi kayak
Intinya ya aku bisa kasih manfaat gitulah buat masyarakat, buat konsumen. Jadi kayak nggak cuma ngejual-jualin produknya doang, nyari untung doang, tapi kayak juga emang apa ya, ada esensinya gitu loh, ada manfaatnya gitu kalau dari aku. Oke, lanjut ke aku. Kalau aku di masa depan kayaknya aku mau ekspansi bisnis orang tua sih. Terus pas masa tua gue bakal ngediriin kayak satu organisasi non-profit gitu buat give back ke community. Itu sih dari aku. Bagus-bagus banget, guys. Lanjut ke pertanyaan random. Adakah yang mau nanya pertanyaan random? Mending pertanyaannya kayak kita ke satu orang nanya lagi gitu nggak sih? Biar lama juga durasinya. Beda-beda Boleh pertanyaannya? pakai lempar gitu ya. Iya, Boleh. lempar. Apa ya? Aku mau nanya ke Akila deh. Kalau misalnya kamu bisa ngobrol sama orang yang udah meninggal, baik itu kayak orang terkenal atau kayak keluarga kamu sendiri, kamu mau ngomong sama siapa dan kenapa? Orang terkenal boleh? Oke. Apa ya? Jujur aku belum ada relatif yang kayak deket banget yang udah meninggal. Jadi aku bakal pilih Freddie Mercury karena aku suka banget lagu-lagunya. Aku suka Queen. Jadi kayak pengen aja gitu kayak bring him back to life. Terus kayak kita bisa ngobrol aja gitu. Nanya-nanya sama ini lo tuh sebenarnya ya gitulah tentang kayak hidupnya. Ngebahas filmnya juga kayak how accurate it is actually gitu. Film Bohemian Rhapsody ya. Itu sih kalau dari aku. Ini berarti aku lempar ke orang lain ya. Aku mau nanya sama host kita deh. Let Salsa. Kalau misalnya kamu dikasih enggak. Kalau misalnya kamu menang the lottery, itu kan berarti banyak banget ya. Let's say kayak berapa M gitulah. Apa yang pertama kali bakal kamu lakuin? Ini kalau uangnya banyak banget ya, aku bakal ngelakuin banyak hal sih, kayak mungkin berapa persennya buat nabung, berapa persennya buat invest, berapa persennya untuk di-spend untuk saat ini dan masa depan. Tapi aku lebih prefer untuk kayak mungkin pertama, aku mau umroh sekeluarga dulu, kayaknya itu asik ya, kayak, sekeluarga besar. Terus habis itu yang kedua, aku bakal naruh di invest mungkin ya, kayak naruh saham atau, jadi investor gitu. Entah apapun itu bisnisnya, pokoknya aku berharap duit itu tetap bisa balik gitu, jadi nggak cuman sekali langsung hilang. Terus yang ketiga paling invest lainnya tuh di kayak akademik, mungkin kayak, bisa juga kayak nyumbang ke komunitas atau organisasi yang kayak emang butuh dana, terutama dalam pendidikan kan aku tertarik banget buat kayak bidang pendidikan gitu. Paling gitu sih, sisanya ditabung dan dikasih ke orang, dibagi-bagi sih ke keluarga, itu sih paling. Lanjut, aku mau ke, siapa ya, Melvin kali ya. Ini pertanyaan random, cuma kalau misalkan kamu bisa ngomong ke diri kamu sendiri di masa lalu, itu kamu bakal bilang apa? Oke, aman. Kalau aku bisa ngomong ke diri masa lalu sih, nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Selama kuliah ini adalah sebelum mengikuti sesuatu dipikir-pikir dulu aja. Harus research nanti kegiatannya tuh sesibuk apa sih dan dilaksananya hari apa aja gitu. Soalnya jujur sekarang aku ngerasain kayak ketumpuk-tumpuk di weekend gitu, kayak malah lebih sibuk waktu weekend daripada weekday. Jadi kalau bisa ngomong ke masa lalu sih harus mikir dulu lah sebelum daftar sesuatu. Terus kalau lanjut ke Bani deh.
Ini Ini aku yang nge-lag atau Iya, dia nge-lag deh. Yaudah, buat gantiin Melvin, aku nanya ke kamu ya. Nanti kamu kalau misalnya kamu bisa ngubah suatu peristiwa di hidup kamu bakal ngubah apa? Ubah satu peristiwa. Oh, ini aja deh. Paling kayaknya pas di SMA, sekitaran SMA. Tuh ada masanya pas kelas 10. Melvin. Jadi gue jawab pertanyaan dari Sabita aja nggak apa-apa. aman. Jadi pas Tadi kelas nge-lag. 10 tuh, pas kelas 10 kan dia masa-masanya online dan ya gue orangnya waktu itu mager banget berinteraksi dengan cara online. Jadi gue kayak mager dan nggak aktif pas di SMA. Jadi ya itu kalau misalnya gue pengen ada yang ubah, gue pengen lebih aktif dan lebih oke sih ngejalanin walaupun kelas 11-12 worth it bagi gue kayak gitu. Tapi gue nanya Winly ya. Oh ya, boleh. Oke. Nih, kan lu tadi katanya mau ngelanjutin bisnis orang tua ya. Itu apakah emang sebagai orang yang udah punya pewaris daripada perusahaan itu sendiri, apakah emang dari kecil udah ditanemin, bahwasanya lu tuh harus ngelanjutin ataupun emang lu tuh mau dan kalau misalnya nggak mau apakah ada konsekuensinya? Maksud gue penasaran aja gitu ketika kondisinya seperti itu. Soalnya gue pernah dengar juga kayak di sebuah seminar, tahu sales kan, gue pernah dengar seminar sales. Dia tuh kan sebenarnya disuruh ngelanjutin usaha orang tuanya, tapi dia tuh nggak mau, dia ngeberontak. Walaupun dia akhirnya buat bisnis sendiri di bidang yang lain. Kayak posisi lu gimana sih rasanya? Kalau gue sih nggak dipaksa gitu sih, nggak dipaksain. Terus kalau misalnya gue juga nggak ngelanjutin, masih ada saudara gue kan, ya jadi aman aja sih. Cuman Jadi kalau ngelanjutin kayaknya lebih itu sih, gimana ya? Lebih pasti gitu. iya sih. Tapi kan kadang kayak ada yang kan kita dilahirkan ada juga yang nggak passionate di bisnis tersebut. Tapi kalau misalnya lu ngelanjutin berarti masih oke-oke aja ya. Gue masih nyambung sih sama itunya, sama bidangnya. Berarti gue lempar ke Salsa ke Sabita ya. Udah kok udah. Oh belum ya? Oke. Karakter orang yang lu gak suka gitu, yang lu gak suka gimana? Jadi aku tuh gak suka sama orang yang dia tuh merasa dirinya pintar sampai dia tuh tidak mau membantu orang lain. Nah itu aku gak suka. Aku gak suka banget kayak gitu sih. Terus apa ya? Pokoknya intinya kalau misalnya orang yang dia tuh gak mau membantu, dia tidak mau bekerja sama orang lain, dia kayak hanya mikirin diri sendiri, egois gitu sih. Gitu. Kita lanjut ke games gimana? Iya, kita gamesnya mau apa guys? Jujur aku Wawan udah pernah coba puzzle, truth order, terus waktu itu Gartic. Kalian prefer apa guys? Ini kita udah bentar lagi kelarkan ya, jadi truth order aja nggak sih? Kalau Gartic kayaknya lebih lama. Boleh. Melvin Lagi itu share screen iya. Kalian share screen truth ordernya aja kali ya. Aku nggak bisa share screen. Siapa yang bisa share screen guys? Takutnya aku tiba-tiba nge-lag nanti. Mungkin lanjut.
Gua coba deh. Kayaknya Melvin nge-lag lagi ya. Gimana nggak? Halo Melvin. Waduh, dia nge-lag guys. Yaudah nggak apa-apa. Halo, masuk nggak? Masuk. Tes, Suaranya tes. masuk, cuma gambarnya nggak gerak. Oke, Nggak apa-apa. nge-lag baju. Langsung aja guys, TOD. Ini urutannya gimana? Dari aku dulu kali ya. Jadi kan perkenalannya pertama. Orang paling nyebelin. Boleh. Orang paling nyebelin, jujur nggak ada sih. Cuma maksudnya untuk saat ini nggak kepikiran siapa orang paling nyebelin. Cuma mungkin kalau dari yang kemarin ini agak sensitif sih guys. Cuma si kemarin pas kita di forum di tengah hutan, gak tahu itu di mana, pokoknya si pengembala dari Jatinangor tuh somehow agak nyebelin karena kayak dia kompor gitu. Tapi ya udah sih, untuk saat itu doang ya, maksudnya terlepas dari forum TEC udah selesai, udah nggak, maaf ya kakak, ya udah pokoknya itu saat itu doang ya guys. Oke, lanjut boleh. Ini berarti kayak ke orang lain gitu ya, gamesnya. Ini aku milih gitu. Kamu langsung jawab aja nggak sih, Bit? Itu pertanyaan untuk kamu. Oke. Apa ya? Kok susah sih? Oh ini sih, join TEC sih. Karena ternyata itu tuh sangat-sangat berat dan sangat-sangat menguras tenaga bahkan ya, sampai karena forum kemarin pundak aku tuh beneran pegel banget gara-gara gendong tas, dan pegelnya tuh masih kerasa sampai sekarang. Aku mikir kalau misalnya hari Sabtu kita nge-forum lagi kayak jadi nggak bisa. Itu sih yang wildest thing ya. Lanjut, ini Melvin bukan ya? Aku agak lupa deh urutannya guys. Boleh sih. Apa ya? Yang beda kali. Apa ya? Aku lumayan wibu sih, tapi aku nggak pernah bilang ke orang kalau aku wibu gitu. Itu satu. Dua, kritik. Don't know. Jujur bingung ya apakah dan Wano sini apa, tapi ya udahlah yang gampang aja. Yang kedua itu aku suka dengerin lagunya Mitski. Buat yang tahu Mitski itu yang terkenal apa ya? Adalah waktu itu Mitski pernah terkenal. Terus terakhir yang ketiga, lebih suka sendiri daripada sama orang lain. Ya nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya lagi stres pasti diam di kamar sendirian doang gitu. Nggak kontak orang lain bahkan. Udah tiga kan? Lanjut. Habis itu aku bukan ya, aku juga lupa deh. Iya kayaknya Akila deh. Lanjut pertanyaannya nggak sih? Kejadian paling memalukan.
Oh, sebenarnya mungkin ada banyak nih, cuma ini biar cepat yang pertama kali aku pikiran aja. Di waktu SMP, aku tuh catering kan. Sistemnya tuh kayak kita keluar ke parkiran sekolah, terus kayak ada mobil. Terus di mobil tuh di bagasinya tuh ya di situ dibagi-bagiin makanannya gitu lah. Di situ tuh waktu itu sepaket gitu makanan sama minuman. Terus aku waktu itu ada temen cowok gitu ya, kayak kita tuh dari SD, terus itu satu SMP. Terus dia tuh suka kayak, ya kan orangnya baik emang gimana nggak tahu, tapi dia kayak suka ikut ngambilin buat aku gitu kan. Cuma one day, aku kelasnya tuh kelarnya lebih duluan daripada dia. Jadi ya udah aku mau kayak balas budi gitu lah ya intinya. Terus ya udah aku ambil punya aku sama punyanya dia. Terus pas sampai ke waktu itu kita sebutnya tuh plaza. Plaza kayak apa ya istilahnya kayak lobby sekolahnya gitulah. Di situ tuh pada makan-makan di situ, ngumpul-ngumpul di situ. Pas aku lagi ngebawa makanan aku sama minuman aku sama dia, itu beneran ada orangnya kan, orangnya udah di situ, udah kayak mau nyamperin gitu. Terus minuman dia yang aku pegang tuh jatuh, bener-bener jatuh, terus tumpah. Di situ diliatin sama semua orang. Dan di plaza itu ramai banget kan, karena lagi jam makan siang saya lagi pada makan di situ. Terus ya udah aku malu banget kan. Terus ya udah, karena aku masih kepikiran sampai sekarang. Udah dari aku. Aku ya berarti. Akhir kali bohong kapan ya? What was the last night? Oh, beberapa hari lalu sih kayaknya. Mungkin yang bohong beneran sedikit bohong. Kayak kalian tahu film Wick kan yang baru itu? Yang Ariana Grande. Itu kayak aku beberapa hari lalu baru nonton. Kan waktu itu sebenarnya kan baru mulai filmnya jam 9. Terus kayak orang tua aku nanyain, harus biasanya kan jam 10 udah harus di kos biasanya. Biasanya bukan harus sih, biasanya cuma tanya lagi di mana. Kalau lagi nonton jawabnya masih udah di kos. Jadi gitu ya. Maaf. Makasih guys. Soalnya saya jam 11 jadi kayak ya udahlah. Gue kayaknya skip deh pertanyaan ini, nggak seru. Saya jawabannya cuma enggak. Oh. Kalau yang ini kayaknya orang yang egois gitu ya. Aku kurang suka sama orang yang egois gitu sih. Oke, udah semua kan ya guys? Apakah kita udah 30 menit lebih di timer? Tadi startnya nggak salah lewat berapa ya? 6 ya? 16. Iya 7 gitu. Dengan harusnya udah aman sih. Recordingannya udah aman ya, Bet? Iya. Oke, berarti mungkin untuk wawan kali ini kita cukupkan saja. Thank you guys. Oke, thank you guys. Terima kasih guys. Thank you all. Bye-bye. Dadah.